Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masud Kausar dari kelas teknologi daur ulang polimer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di video tentang 5 pertanyaan dari video kuis. Seperti apa kelanjutannya? Mari simak sampai selesai. Baik, di sini saya akan mulai dari menjawab pertanyaan pertama, yaitu jelaskan siklus hidup material polimer. Di sini saya ambil dari referensi PPT materi teknologi polimer Pak Adam yang dulu, yaitu polymer compounding dan aditif. Di sini akan membahas sedikit tentang polymer life cycle, di mana itu rantai pertamanya adalah dari resource, extraction, or synthesis. Jadi dari sumbernya akan diekstraksi atau disintesis terlebih dahulu, kemudian akan dijadikan material dan parts dari hasil sintesis polimer itu, dan kemudian material-material tersebut diproduksi menjadi produk manufaktur, kemudian dilanjutkan ke retail dan service provider. Kemudian dari retail dan service itu akan dibeli oleh user. Setelah dipakai produksinya oleh user, kemudian hasil yang tidak dipakai tersebut menjadi waste tersebut menjadi terkumpul menjadi collection, dan juga setelah menjadi collection itu sebenarnya bisa didaur ulang kembali agar menjadi energi recovery, dan juga sisa-sisanya kembali kepada landfill. Begitu kurang lebih. Dan dari polymer life cycle ini kebagi dua, yaitu ada biological life cycle dan technical life cycle, dimana kalau biological life cycle ini lebih kepada biogas dan penurunan lainnya yang diekstraksi secara biochemical, dan juga ada juga technical life cycle, ini lebih membahas kepada sisi recycle-nya, dari ada primary, secondary, tertiary, dan quaternary. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya akan lanjut ke nomor 2. Daur ulang plastik menghadapi berbagai macam tantangan besar. Ada 3 poin penting, yaitu yang pertama adalah kontaminasi limbah. Plastik itu sering kali bercampur dengan bahan lain seperti sisa makanan atau bahan kimia lainnya, sehingga sulit sekali untuk didaur ulang dengan baik. Nah, ini adalah contoh kontaminasi limbah yang mungkin di proses daur ulangnya itu percampuran dengan sisa makanan dan bahan kimia, sehingga toksik banget. Tantangan lainnya adalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur dalam bidang daur ulang polimer atau plastik. Nah, ini tidak semua daerah mempunyai fasilitas daur ulang yang memadai, yang bisa menyebabkan banyak limbah plastik berakhir di tempat pembuangan sampah atau bahkan mencemari lingkungan sekitarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk teknologi daur ulang itu sebenarnya harusnya setiap daerah itu diberikan secara merata agar tidak merusak lingkungan juga. Nah, itu sampai sekarang yang masih menjadi tantangan besar untuk kita, bukan cuma di Indonesia mungkin, tapi juga di dunia. Tantangan yang terakhir adalah keragaman jenis polimer. Keragaman ini bisa membuat proses daur ulang polimer ini semakin kompleks dan sulit. Setiap jenis polimer itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa didaur ulang dengan metode yang sama pula. Contohnya ya, kalau untuk daur ulang PP dan polikarbonat pasti kan metodenya beda, karena karakteristik dari PP dan PC itu kan beda juga. Dan itu di dalam tempat pembuangan itu nggak mungkin sudah diklasifikasikan dengan baik, yaitu PP dipisahkan dengan PP yang lain atau PC diklasifikasikan dengan PC yang lain, gitu kan tidak mungkin. Jadi mungkin itu adalah salah satu tantangan untuk daur ulang polimer ini. Mungkin saya akan menjawab lagi nomor 3, yaitu klasifikasikan proses daur ulang polimer dan berikan contoh untuk masing-masing jenis. Nah, mungkin ini kurang lebih sama seperti nomor 1 ya, akan saya ambil dari sumber yang sama, yaitu dari
PPT-nya Pak Adam di mata kuliah Teknologi Polimer. Mungkin klasifikasi dari proses daur ulang polimer ini ada 4 ya, yaitu primary, secondary, tertiary, dan quaternary. Nah, primary itu bisa disebut juga dengan pre-consumer. Contohnya itu ya, kalau namanya pre-consumer berarti kan produknya itu belum sampai di tangan konsumen. Berarti itu masih ada di dalam pabrik yang sudah diproduksi, cuma belum didistribusikan ke konsumen-konsumennya ya. Yang apabila disebut nama lainnya itu barang reject atau sisa-sisa pabrik yang kualitasnya kurang bagus gitulah. Nah, itu biasanya terdiri dari material-material yang seragam gitu. Nah, untuk poin kedua yaitu secondary, yaitu bisa disebut juga dengan post consumer atau sudah bekas dipakai oleh konsumen. Nah, untuk yang ketiga yaitu tertiary, yaitu recycle dari chemical. Jadi nama lainnya adalah chemical recycle. Contoh-contohnya itu recycle yang bisa dimanfaatkan lagi menjadi polimer atau poligomer atau monomer. Yang terakhir adalah quaternary, di mana recycle ini bisa dimanfaatkan kembali menjadi sumber energi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jawab dari pertanyaan nomor 3. Mungkin akan saya lanjut ke pertanyaan nomor 4 dan 5. Untuk pertanyaan keempat sepertinya kurang lebih sama ya dengan pertanyaan nomor 2, cuma di sini lebih mungkin ditekankan dengan solusinya. Maka saya akan menjawab lebih mendetail terkait solusi dari tantangan dan hambatan daur ulang polimer. Daur ulang mekanis masih menjadi pilihan utama, tetapi tetap memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah poin degradasi kualitas material. Nah, plastik yang sudah didaur ulang secara berulang kali ini akan mengalami penurunan sifat mekanik dan warna. Solusinya adalah dengan menambahkan sifat aditif khusus atau mencampurkannya dengan plastik baru agar kualitasnya tetap terjaga. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk pertanyaan nomor 5 atau pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana peran bioplastik dalam sistem daur ulang saat ini? Apakah benar-benar lebih ramah lingkungan atau tidak? Mari kita lanjut kepada jawaban saya selanjutnya. Sebagai alternatif plastik konvensional, bioplastik ini sering disebut sebagai solusi ramah lingkungan. Tapi, apakah benar-benar lebih baik? Nah, faktanya itu tidak semua bioplastik itu mudah terurai di alam. Beberapa juga membutuhkan kondisi khusus untuk dapat terdekomposisi dengan baik. Selain itu, jika bioplastik bercampur dengan plastik konvensional dalam daur ulang, bisa mengganggu kualitas produk akhirnya nanti. Nah, oleh karena itu, bioplastik bukanlah solusi tunggal, tetapi harus dikombinasikan dengan sistem pengelolaan limbah yang lebih baik.